Dunia sepak bola Indonesia baru saja menjadi saksi dari sebuah pertunjukan gila yang dipertontonkan oleh Persib Bandung. Di tengah gemuruh Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kemenangan super dramatis 2 gol tanpa balas atas Persis Solo bukan hanya sekedar catatan skor di papan. Ini adalah kisah tentang bagaimana mental, emosi, dan adrenalin bercampur jadi satu di lapangan, membuktikan betapa ngeri dan solidnya Maung Bandung di bawah tekanan yang luar biasa. Namun, di balik euforia sorak-sorai bobotoh, ada sebuah pengorbanan besar dan keputusan dingin yang diambil oleh sang pelatih, Boyan Hodak. Ia sekali lagi membuktikan, ketika sudah berada di ruang ganti, dialah penguasa absolut. Tidak ada pemain, tidak ada asisten, bahkan tidak ada opini publik yang bisa membantah keputusan Boyan Hodak. Malam itu, semuanya berpadu menjadi satu, mulai dari momen Sadel Ramdhani yang hilaf karena ditarik keluar, hingga dukungan bobotoh yang membuat hati Eliano Renders terharu. Inilah cerita lengkap dan sorotan mendalam di balik kemenangan Maung Bandung, yang ironisnya harus menerkam Persis Solo hanya dengan 10 orang pemain di lapangan. Hanya berselang 4 hari dari kemenangan penting di ajang ECL 2 melawan Selangor, Persib kembali turun gelanggang. Kali ini, suasananya berbeda. Bukan laga prestisius di level Asia, melainkan duel panas di Super League menghadapi tim Laskar Sambernyawa, Persis Solo. Namun siapa sangka, tensi pertandingannya justru terasa 2 kali lipat lebih gila dari laga internasional manapun. Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam itu benar-benar bergemuruh. Boyan Hodak menurunkan komposisi yang agak berbeda. Beberapa nama yang biasa menjadi starter disimpan. Ada rotasi, ada wajah baru, dan beberapa pemain harus absen karena cedera. Namun, mental tim yang ia bentuk tetap satu, menyerang, menggigit, dan menang. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah dari Persib versi Boyan Hodak adalah ketenangan di tengah badai. Dan badai itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat pertandingan baru berjalan setengah jam, suasana sudah berubah menjadi panas. Pada menit ke-13, Luciano Guasosat muncul sebagai pahlawan, melepaskan tendangan voli keras yang membuka keunggulan 1-0 untuk Maung Bandung. Namun tidak lama setelah golnya, euforia itu mendadak terhenti. Guasosat tiba-tiba diusir wasit. Kartu merah langsung, tanpa ampun, setelah pelanggarannya terhadap Kodai Tanaka pada menit ke-27. Setelah wasit mengecek VAR Engjet, dalam sekejap GBLA mendadak sunyi, bukan karena kehilangan suara, melainkan karena semua yang hadir menahan nafas, bingung dengan keputusan yang harus diterima. Tim yang baru unggul kini harus bermain dengan 10 orang. Namun, Boyan Hodak di tepi panggung lapangan tidak terlihat panik. Ia berdiri melipat tangan, menatap ke arah bangku cadangan dengan wajah yang dingin tetapi penuh kalkulasi. Ia tahu, di momen krusial seperti ini, keputusan kecil bisa mengubah seluruh jalannya pertandingan. Dan keputusan itu datang dengan cepat, tanpa banyak mikir. Hodak memanggil Adam Ellis, tapi yang harus dikorbankan adalah Sadil Ramdhani. Sontak, stadion kembali bergemuruh, bukan hanya karena nama yang keluar cukup besar, tapi karena Sadil terlihat sangat kesal. Ia jelas tidak terima. Seorang pemain dengan ego dan semangat tinggi seperti Sadil, tentu merasa dirinya masih bisa memberi banyak. Tapi di mata Boyan Hodak, keputusan harus diambil dengan kepala dingin, bukan perasaan. Sadil berjalan keluar lapangan dengan wajah masam, lalu mengamuk dan sempat meninjau fasilitas sebelum akhirnya duduk dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Dan dari sinilah cerita menarik tentang cara pelatih mengendalikan ruang ganti dimulai. Di momen-momen seperti ini banyak pelatih akan panik atau ikut terbawa emosi, tapi Boyan Hodak tidak. Ia tetap fokus ke lapangan, mengatur ulang formasi, memberikan instruksi cepat kepada Beckham dan Renders untuk memperkuat sayap dan transisi. Semuanya tampak seperti sudah diprediksi dan terprogram sempurna. Dan benar saja, setelah Sadil keluar, permainan Persib justru makin rapi. Begitu babak kedua dimulai, Persib seperti terlahir ulang. Meskipun kalah jumlah pemain, justru mereka yang tampil lebih hidup. Eliano Renders berlari seolah punya 2 paru-paru. Beckham terus memancing bek lawan keluar posisi, dan di depan William Baros menjadi mimpi buruk pertahanan Persis Solo. Pada menit ke-49, Baros membungkam semua yang meragukan. Sebuah penyelesaian dingin, hasil kerja keras dan mental baja mengubah skor menjadi 2-0 untuk Persib Bandung. Stadion pun pecah lagi. Tim yang main dengan 10 orang malah berhasil menambah gol. Inilah yang membuat fans jatuh cinta pada tim ini. Bukan hanya karena menang,
tapi karena mereka tidak pernah menyerah walaupun dunia seolah melawan. Persis Solo sempat mencoba bangkit, tekanan datang bertubi-tubi. Namun Persib di bawah Hodak seperti memiliki tembok pertahanan yang tak terlihat. Barba tampil luar biasa di lini belakang, Klok terus menutup ruang, dan pressing di depan masih berjalan. Mereka bermain seperti mesin yang terprogram sempurna namun tetap dengan semangat liar khas Bandung. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Persib Bandung. Mari kita kembali ke suasana di ruang ganti saat jeda babak pertama. Sadil tentu masih menyimpan bara panas dari keputusannya ditarik keluar. Namun Boyan Hodak, ia tidak banyak bicara. Hanya beberapa kalimat pendek, tegas dan penuh arti. Keputusan taktik bukan personal. Siapapun bisa dikorbankan demi tim. Itu saja. Justru kalimat sesederhana itu yang membuat ruang ganti tergiam. Semua tahu, jika Hodak sudah bicara seperti itu, tidak ada yang bisa membantah. Dan disitulah letak karisma Boyan Hodak. Tegas tanpa teriak, keras tanpa kasar, dan dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena konsistensinya. Ia tahu kapan harus keras dan kapan harus lembut. Ia bukan tipe pelatih yang suka memarahi pemain di depan umum. Ia membangun rasa hormat dengan tindakan, bukan kata-kata. Mungkin karena itu pemain seperti Beckham, William, Eliano, sampai kiper Teja Paku Alam semuanya rela mati-matian di lapangan buat Persib. Mereka tahu, Hodak bukan cuma pelatih, tapi sosok pemimpin yang bisa mereka percayai. Sorotan tidak berhenti di lapangan dan ruang ganti. Nama Eliano Renders belakangan memang jadi bahan pembicaraan panas setelah ia sempat menjadi sasaran opini publik pasca komentar dari mantan penerjemah Shin Taeyong. Namun publik Bandung justru melawan arus. Alih-alih ikut menghujat, Bobotoh justru bersatu untuk membela Eliano. Ribuan dukungan mengalir di kolom komentar Instagram Eliano, bahkan disebut-sebut dukungan datang tidak hanya dari fans Persib, tapi juga dari Jakmania yang ikut menaruh simpati. Momen langka dua basis fans besar bersatu untuk membela satu pemain. Dan malam tadi dukungan itu terasa nyata di stadion. Setiap kali Eliano menyentuh bola, suara riuh terdengar. Tiap kali ia menekan lawan atau menutup ruang, tepuk tangan menggema. Lalu di menit ke-89 saat ia diganti keluar, seluruh stadion berdiri memberikan standing ovation. Bayangkan pemain yang sempat dihujat di dunia maya, kini disambut dengan cinta di dunia nyata. Matanya sedikit berkaca. Ia menunjuk ke arah Bobotoh lalu menatap langit. Mungkin di situ ia teringat pesan dari kakaknya Tijani Reinders, gelandang timnas Belanda dan pemain Manchester City yang sempat mengirim pesan khusus untuk Bobotoh. Aku benar-benar bangga dengan adikku Eliano Reinders telah bergabung bersama Persib Bandung. Mohon jaga dia dengan baik. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Dan Bobotoh membuktikan, mereka memegang janji itu. Tijani pasti akan tersenyum melihat bagaimana adiknya bukan hanya diterima, tapi juga dicintai di Bandung. Persib tidak cuma menang atas Persis Solo, mereka menang atas situasi, atas emosi, atas ego, bahkan atas tekanan yang datang dari luar lapangan. Dari kartu merah Luciano, emosi Sadil, ketenangan Boyan, sampai air mata haru Renders semuanya berpadu menjadi satu. Menjadi kisah besar tentang mental, pengorbanan, dan loyalitas. Dan mungkin inilah alasan kenapa Persib selalu punya tempat spesial di hati banyak orang. Karena tim ini tidak pernah setengah-setengah. Kalau jatuh, mereka jatuh dengan kepala tegak. Kalau menang, mereka menang dengan harga diri. Sebuah malam yang akan terus diingat. Malam ketika Boyan Hodak kembali membuktikan bahwa di locker room hanya ada satu komando. Dan di tribun GBLA hanya ada satu suara. Persib tak ada lawan.